istilahnya kita mencoba embrace gitu, merangkul gitu masyarakat untuk kita berkontribusi bersama gitu, khususnya untuk kota Jakarta ini gitu. Jadi istilahnya ya mungkin mengarsitektur masyarakat dan masyarakat mengarsitektur lah. Kita akan membahas mengenai JAF 2025 dengan tema Reimagining Space yang diangkat di JAF 2025 ini. Dan saya akan juga sampaikan beberapa hal bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi hari ini kita akan kehadiran 3 narasumber. Ada Mas Mas Relan sebagai program director dari JAF, juga kita kehadiran Mas Sigit di sini, dan juga ada Mas Paskalis yang juga akan hadir untuk memberikan sharing-sharingnya seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi Protox kita hari ini. Seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman, kita masih masuk ke dalam series kedua di Road to JAF 2025 yang akan diadakan di bulan Oktober. Dan di series pertama kemarin kita sudah tersampaikan tentang JAF itu secara umum, tapi di series kedua ini kita akan membahas lebih detail lagi nih, apa sih agenda-agenda apa saja, program-program apa saja yang akan diadakan di JAF 2025. Karena kita tahu tempatnya cukup menarik di Blok M gitu ya, tempat semua masyarakat berkumpul di Jakarta. Dan untuk itu di sini saya sudah kehadiran Mas Sigit Kusuma Wijaya sebagai kurator IAI JAF 2025 dan beliau juga sebagai prinsipal arsitek urban designer SIG. Selamat siang Mas Sigit. Halo ya, selamat siang Mas. Selamat Terima siang kasih semuanya. Mas sudah akan sharing-sharing di sesi Protox ini. Ya, sama-sama Mas. Untuk mudah-mudahan bisa mengajak semua rekan-rekan ya, supaya kita rame-rame meramaikan lah ya festival arsitektur Baik. terbesar mungkin di Jakarta ini gitu. Wah, pasti Mas. Terima kasih Mas Sigit, dan juga di sini kita juga kehadiran Mas Paskalis Krisno Ayodiantoro, mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Beliau adalah kurator JAF 2025 juga, dan beliau juga adalah senior arsitek dari PT Hanawal and Partner Architect. Selamat siang Mas Paskalis. Ya, Baik. lanjut. Nah, ini Mas Pascal juga kebetulan Mas Pascal lagi ada di Jepang, teman-teman, gitu ya. Jadi nanti mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil Mas Pascal juga akan cerita banyak tentang JAV. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang langsung Mas Sigit nih, Mas, untuk sharing tentang agenda-agenda apa aja sih, Mas, yang akan ada di JAV 2025. Karena ini menarik nih, dari tempatnya hits gitu ya di Jakarta, area selatan Jakarta, tempat perkotaan anak muda Jakarta gitu ya. Dan pasti akan banyak hal-hal yang menarik juga yang akan ada di JAV. Silakan Mas Sigit. Iya, selamat siang semuanya. Jadi kami berdua, saya dengan Mas Pascal juga sebetulnya ada kurator satu lagi, yaitu adalah Pak Kosmas Gozali. Kami bertiga adalah kurator untuk eh, program pameran ini ya, Jakarta Architecture Hmm. Festival. Nah, mungkin sudah dijelaskan juga di pertemuan atau sesi sebelumnya ya, bahwa ya Jakarta mengadakan GIF ini diharapkan kita bisa setiap tahun ya merayakan gitu ya, atau istilahnya celebrating gitu ya, untuk arsitektur. Makanya kita membuat sebuah festival dengan nama GIF ini 2025. Dan selayaknya festival arsitektur ya, ya kita, atau ya saya rasa kita perlu memberikan edukasi juga kepada publik gitu ya. Edukasi dalam bentuk apa ya? Pastinya karya-karya kita semua dari eh, para arsitek, baik sebetulnya nggak hanya anggota IAI Jakarta, tapi siapapun ya, karena memang temanya adalah reimagining space untuk menuju kota global, Jakarta kota global. Jadi seluruh arsitek Indonesia yang mempunyai karya di Jakarta nanti bisa mensubmit karyanya, karena itu juga sudah dipublish ya, untuk akan istilahnya akan dikurasi atau diseleksi oleh para kurator yang akan nantinya bisa berpameran ya bersama-sama di pameran ini, Jakarta Architecture Festival 2025 ini. Pameran itu sendiri akan diselenggarakan dari tanggal 16 Oktober, yaitu bulan depan ya,
sampai tanggal 26. Yang lokasinya itu di eh, Blok M Hub ya. Kalau mungkin beberapa waktu lalu sempat hype lagi ya, eh, karena juga merupakan salah satu mungkin program dari Gubernur Wagub yang baru ya. Saat itu pernah istilahnya itu mengupayakan supaya area Blok M ini vibrant kembali gitu ya, yang sempat mati suri seperti itu. Jadi itu adalah salah satu usaha ya, dan kemudian ini dilanjutkan ya dengan usulan kami gitu ya kepada eh, tidak hanya Pemprov DKI tapi juga pengelola Blok M Hub itu adalah PT MRT Jakarta. Nah, kita mengusulkan tempatnya itu adalah di basement, basement di Terminal Blok M ya. Kalau dulu mungkin ramai sekali ya tahun 90-an 2000-an ya. Itu cukup ramai di sana, cukup hype ya untuk anak-anak generasi saat itu. Sempat ada juga eh, bukan pasar swalayan, ada supermarket untuk baju ya, baju-baju gitu, Robinson kalau tidak salah di situ. Dan dia di situ untuk menuju terminal kan juga ramai di toko-toko ya, toko-toko pakaian ya, kemudian ada area makanan juga, kuliner, termasuk juga dulu zaman-zaman CD ya, CD DVD gitu ya di situ. Nah, itu kan sempat mati suri begitu. Jadi makanya karena Blok M ini juga menjadi salah satu area pusat transit ya, yang sebenarnya juga direncanakan itu akan menjadi transit hub yang cukup besar gitu ya. Mungkin nanti selain itu atas, kemudian Manggarai, Blok M juga termasuk gitu. Jadi maka dari itu ya kami semua mengusulkan tempat ini untuk kita ramaikan kembali gitu ya, dalam sekitar waktu 2 minggu di acara Jakarta Tour Festival, khususnya di pameran ini gitu. Nah, kalau tadi ditanyakan apa saja yang akan ada di pameran ya. Jadi sebetulnya kita akan membuat semacam, pastinya pameran karya arsitek seluruh Indonesia yang punya karya di Jakarta sesuai dengan temanya. Tapi kita juga mengundang banyak instansi dan komunitas gitu ya. Termasuk juga vendor-vendor, sponsor-sponsor yang sudah sampai sekarang sudah mungkin ada kesepakatan dengan kami, dan juga mungkin dalam perkembangan mudah-mudahan ada beberapa yang akan ikut join juga ya. Jadi pertama mungkin kalau dari atas di area outdoornya itu maksudnya di lantai atas ya, lantai tanah ya, elevasi tanah itu akan ada outdoor installation gitu ya. Jadi ada beberapa vendor yang ya sudah ada kesepakatan begitu ya dengan panitia JAF dan IAI Jakarta. Ya, kita dari teman-teman arsitek ya akan menyumbangkan ide dengan menggunakan produk tersebut. Jadi ada beberapa instalasi publik lah gitu ya, instalasi publik di area Blok M-nya ya, di area level tanahnya gitu. Nah, kemudian kalau kita masuk ke terowongan bawah yang tadi saya bilang dulu ada Robinson di sana, itu kita akan berpameran di situ. Itu areanya sekitar 1.200 meter persegi lah kira-kira gitu ya. Nah, di situ ada apa aja? Ya tadi ya, selain karya-karya arsitektur dari tema JAF sendiri tahun ini ya, Reimagining Space Towards Jakarta Global City gitu ya. Itu akan ada pameran-pameran juga dari pemenang IAI Jakarta Awards terakhir ya. Jadi tahun 2024 kemarin yang akan dipamerkan, ada 11 kategori. Terus kemudian juga ada ya karya-karya misalnya tadi dari komunitas-komunitas ya, dari Sketch, kemudian juga mungkin dari fashion ya, fashion designer dari sekolah mode juga akan ikut terlibat pameran di situ. Terus kemudian juga kita mengundang asosiasi lain ya, kayak IALI, Ikatan Arsitek Landscape Indonesia gitu ya. Kemudian HTI, Teknik Iluminasi ya. Kemudian juga ada beberapa instansi dari Pemprov DKI. Dan selain itu tadi juga ada pameran atau booth vendor dan juga kampus gitu ya, dari beberapa universitas akan ikut berpameran di situ. Selain itu pasti ada talk show juga gitu ya, dan ya nanti akan cukup meriah sih acaranya ya, karena dalam 2 minggu tersebut itu akan ada acara yang silih berganti lah gitu kira-kira untuk meramaikan sebenarnya acara-acara ini. Mungkin kira-kira Mas Sigit, saya tanya-tanya sedikit ya Mas. Jadi mengenai instalasi gitu tadi kan berarti akan benar-benar ini menggunakan area Blok M keseluruhan kali Mas ya. Jadi dari Taman Literasi, terus juga mungkin area atas dari terminal Blok M yang di bawah itu ya Mas. Nah itu titik-titiknya itu nanti akan di-share juga nggak sih Mas? Maksudnya instalasi dari mungkin dari vendor A dan bekerja sama dengan arsitek yang mendesainnya gitu, atau memang di area situ tuh akan secara berkesinambungan tuh kita akan ngelihat banyak instalasi-instalasi gitu Mas. ya, untuk area sendiri pastinya sebetulnya kita hanya bekerja sama dengan pengelola di
area Blok M Hub itu sendiri ya adalah PT MRT Jakarta. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya seluas area terminal Blok M di situ ya, kemudian juga ada Blok M Square-nya, kemudian ada Taman Literasi, kemudian ada juga Pasaraya. Itu kan sebetulnya pengelolaannya berbeda-beda begitu. Jadi area yang memang akan kita adakan pameran itu yang kerjasama dengan PT MRT Jakarta. Jadi kalau Taman Literasi itu ternyata pengelolaannya beda. Jadi mungkin kita nggak berpameran di situ. Tapi di area yang atas itu khususnya mungkin yang menuju terowongan bawah ya. Di situ kan ada kayak ada jalanan ya. Nah itu nanti akan ada instalasi-instalasi dari ya beberapa vendor begitu. Termasuk tadi yang di area basement-nya. Berarti tapi kalau silakan Mas. Atau program-program lain ya. Tadi program-program komunitas gitu ya, kayak kalau nggak salah dan ini mudah-mudahan sudah fix ya, ada rencana itu ada Amazing Race gitu ya. Dulu mungkin kita tahu yang orang mungkin berkelompok atau individu ya saling yang race gitu ya. Dari karena kita kerjasama dengan PT MRT, kita ada acara seperti itu dari beberapa stasiun MRT, kemudian pusatnya di Blok M ini. Jadi itu mereka akan explore area tersebut begitu kira-kira. Wah, keren. Nah, tadi Mas Sigit juga sampaikan bahwa akan ada berkolaborasi juga tidak hanya dengan hanya anggota IAI Jakarta gitu ya, tapi juga ada mungkin teman-teman arsitek yang di luar Jakarta tapi punya proyek di Jakarta sama asosiasi yang lain gitu ya. Berarti ini memang harapannya dari sisi IAI khususnya IAI Jakarta itu bisa menggather banyak kolaborator lain ya Mas Sigit, tidak hanya kategori arsitek gitu ya, tapi juga bagaimana industri kreatif yang lain tuh bisa juga berpartisipasi di sini ya Mas. Iya benar. Berarti karena memang tujuannya adalah ya kita mengenalkan ya bahwa arsitektur itu ya untuk semua warga. Jadi kita mengangkat inklusivitas gitu ya supaya ya warga atau publik pun juga dan semua stakeholder gitu ya itu teredukasi juga ya, tersosialisasi juga bahwa sebetulnya karya-karya arsitek Indonesia gitu ya atau arsitek Jakarta yang berkarya dengan baik ya, yang sudah membuat kota ini sedemikian rupa gitu. Jadi untuk itu makanya kita mengajak banyak tadi ya komunitas-komunitas, kemudian asosiasi lain, bahkan instansi pemerintah dan swasta gitu ya, untuk kita ya istilahnya menyemarakkan gitu loh bahwa mungkin publik juga masih banyak yang mungkin belum teredukasi atau belum paham bahwa ini ternyata memang benar-benar beberapa istilahnya itu beberapa program atau beberapa hasil karya di Jakarta baik itu yang sifatnya publik atau private gitu ya, itu ternyata banyak dihasilkan oleh arsitek Indonesia sendiri dan mungkin itu tadi karya-karyanya mungkin atau nama arsiteknya sendiri mungkin kurang dengar gitu ya. Jadi supaya ya teredukasi gitu ya, tersosialisasi juga untuk bahwa ini memang karya-karya yang cukup baik atau bahkan sangat baik ya untuk untuk semua masyarakat di Jakarta gitu kira-kira. Wah, keren juga berarti ya Mas Sigit ya. Berarti di JAF ini bisa juga jadi salah satu ajang showcase teman-teman arsitek khususnya Jakarta gitu ya, untuk bisa menampilkan karya-karyanya ya Mas Sigit. Oh ya pasti. Jadi ya sebenarnya juga semacam ajang promosi juga ya dan marketing buat ya yang ikut terlibat gitu pastinya. Oke. Mas Sigit jangan kemana-mana, mungkin saya akan ngobrol-ngobrol ke Mas Pascal. Terima kasih Mas Sigit, nanti saya akan kembali ke Mas Sigit. Halo, siang waktu Jepang Mas Pascal. Ya siang, udah sore di sini. Oh sore ya? Kirain bakal dingin, ternyata panas banget, udah sampai 31. Oke. Mas Pascal, sekali lagi terima kasih sudah akan sharing-sharing di sesi Protalks di Road to JAF 2025. Nah, tadi Mas Sigit sudah memaparkan beberapa hal gitu ya Mas, mengenai beberapa agenda yang akan ada di JAF nanti gitu. Nah, Mas Pascal sebagai salah satu kurator di JAF ini Mas, tadi juga saya sempat sampaikan kuratornya ada Mas Sigit, Mas Pascal, dan Pak Kosmas gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya pertama, tadi seperti sampaikan juga ini terbuka juga ruang untuk teman-teman arsitek muda, student gitu ya, untuk bisa bergabung dan berkolaborasi di JAF ini gitu. Nah, dari Mas Pascal sendiri sebetulnya sebagai kurasi sudah untuk patokan
teman-teman yang ingin bergabung di JAF ini Mas, itu apa aja sih Mas? Dan mungkin karena kan ini bisa dibilang ini event terbesarnya arsitek Jakarta gitu ya. Nah tadi sempat Ya, disampaikan ini juga bisa jadi tempat showcase-nya untuk betul. teman-teman begitu. Nah apa aja kategori yang dikurasi Mas Pascal? Ya, jadi sebenarnya kita itu di dalam itu akan ada banyak pameran. Hmm. Salah satunya adalah kemarin itu kita sebenarnya ada sayembara titik. Titik itu akan dipamerkan di sini. Titik itu sayembara. Kan waktu itu kita heboh. Tiba-tiba Kementerian PUPR menetapkan luas bangunan minimal. Ya, Nah, ya, nah itu tuh Mas. di situ, nah nanti lihat di sini. Jadi bisa kebayang versi arsiteknya. Kemarin ada sayembara untuk rumah-rumah yang standar rumah yang minim. Hmm. Menurut arsitek itu satu. Terus kemudian kemarin baru aja juga ada sayembara Ya. toilet. Nah, toilet jadi sebenarnya peradaban kota itu dilihat dari toilet umumnya. Kalau toilet umumnya bagus, jadi apa namanya kita bisa lihat sebenarnya kota itu sangat sangat memanjakan manusianya atau enggak. Nah nanti juga ada pemenangnya bahkan mau dibangun nih. Moga-moga dibangun dan bisa kita lihat pas pembukaan pameran JAF besok. Jadi ada satu contoh toilet yang kita sayembarakan, terus sebagai toilet umum. Ayo juga ke Jepang kan sekarang arsitek-arsitek itu disuruh desain toilet satu kota di Tokyo. Nah, jadi punya ide gimana toilet yang baik untuk publik, yang awet, terus yang inklusif buat semuanya. Terus kita juga ada pameran EI World. Jadi kenapa kita taruh di Blok M? Nah, mungkin saya mau cerita juga kenapa kalau menurut saya sangat tepat di Blok M. Kemarin sebenarnya ada juga pilihannya, ada Kota Tua, ada di Gedung Baru, ada di Blok M. Cuma di Blok M itu seru ya. Jadi dulu waktu Belanda bikin master plan, bukan Belanda maksudnya, ya ketika tahun 40 pemerintah bikin master plan, Kebayoran itu sebenarnya jadi kota elit. Nah, Oke. pusatnya ada di Blok M itu. Nah, di Blok M ini, Kebayoran ini itu terus berevolusi. Dulu kalau kita kan kita sempat lihat ada film Tiga Darah yang direstorasi. Itu sebenarnya udah ada Kebayoran baru. Itu aja kita udah bisa ngebayangin dulu kayak gimana. Terus di film-film tiba-tiba ada catatan simbol. Dulu inget kalau orang-orang Jakarta pasti ke Aldiron atau ke Tempat biliar. lipstick tuh klub yang pakai satu roda. Ya, atau ya tempat biliar. Mau inget terus habis itu dari catatan si Boy tiba-tiba berubah jadi apa namanya Little Tokyo karena banyak restoran-restoran Jepang. Terus semuanya berubah ketika daerah yang Golden Truly dan sekitarnya itu tiba-tiba apa namanya meremajakan diri. Jadi kan ada restoran bagus, terus tiba-tiba Golden Truly-nya jadi itu didesain Masaang jadi Rius yang bangunan Rius yang bisa bagus sekali. Terus kita bisa lihat banyak restoran-restoran kecil baru yang kalau mau makan semua ngantri sekarang kalau makan. Terus saya masih ingat dulu pembukaan mall pertama di Blok M Plaza. Jauh sebelum ada Pondok Indah dan Plaza Senayan, ada Blok M Plaza dulu dan itu heboh banget. Karena alur bangunannya itu kayak Guggenheim yang di New York. Jadi kita bisa jalan dari bawah ke atas. Jadi Blok M itu sebenarnya penanda waktu. Nah sekarang Blok M itu jadi penanda waktu lagi buat anak-anak muda. Nah ini sebenarnya kesempatan yang baik sekali karena arsitek itu selalu dibicarakan sama orang-orang yang di atas, orang-orang yang ekonominya di atas, yang mampu untuk meng-hire arsitek. Padahal arsitek itu harusnya bisa untuk semua orang, harus inklusif. Nah, makanya itu ketika blok yang ditetapkan, kita rebutan semua ditetapkan menjadi tempat untuk pameran, itu sangat tepat. Karena palingnya kita bisa menyasar teman-teman kita yang sangat beragam di Blok M. Dari Gen Z, dari milenial semua ngumpul di Blok M, tempat tongkrongannya ada semua, dari tempat dugem kayak Ratatap yang baru sampai tempat apa namanya pinggir tempat makanan yang di pinggir Blok M Square itu ada semua dan itu kita mau tarik ke sana. Nah, betulnya Kak, saya Mas Sigit sama Mas Koster itu adalah kurator pameran. Jadi kita sebenarnya
mengkurasi pameran-pameran, desain pameran termasuk yang kita akan pamerkan di sana. Jadi sangat banyak sekali dan akan sangat menarik karena kita pengen beragam dan yang paling penting adalah kita sebenarnya pengen mengajak komunitas. Nah dulu kita punya fashion show di mana? Yang dari Bogor Citayam, iya. Fashion Week. Ceritain Fashion Tiba-tiba Week. rame, viral, terus ditutup. Kalau kita ke Blok M sekarang, itu adalah tayangnya sekarang. Jadi karena orang-orang dari Bogor itu udah ada koneksi langsung Transjakarta langsung ke Blok M. Jadi Blok M itu sekarang adalah hub baru. Kalau kita ke sana banyak banget beragam orang-orang yang berpenampilan berbeda-beda. Jadi udah kayak Shinjuku-nya di Tokyo, Jakarta. Blok M. Iya. Ya, Jakarta tuh Shinjuku benar-benar di Blok M karena benar-benar beragam. Nah itu yang kita tangkap juga. Jadi kita pengen mengajak kayak komunitas fashion sekolah mode untuk ikutan pameran di situ. Bahkan nanti ada fashion show. Kan kita ada tangga-tangga, terus ada tempat pameran, ada tempat makan. Nah kita pengen ada fashion show. Dan kalau lagi nggak ada fashion show, biarin aja itu ntar jadi tempat anak-anak foto-foto di situ. Jadi kan ada yang sayembara apa namanya dulu tuh. Nah itu seru banget. Udah terang di sana, warna-warni. Orang-orang bisa foto-foto di situ. Terus kemudian nanti ada kita juga tampilkan ada cerita tentang MRT, di mana transportasi Jakarta itu berevolusi. Terus kemudian ada pameran tentang Blok M sendiri, ini masa Blok M. Terus nanti ada pameran dengan komunitas seni. Nah, jadi ada banyak yang kita pengen tampilkan di sana. Jadi tapi kalau saya ceritain semua nanti jadi orang nggak mau datang. Teaser aja dulu Mas. Penasaran orang datang ke sana. Iya benar. Mas Kira-kira Pascal, begitu, dari Mas. yang disampaikan oleh Mas Pascal ini banyak pertanyaan yang mau saya sampaikan ini Mas. Jadi salah satu tadi dari cerita Mas Pascal mengenai sedikit sejarah Blok M gitu ya. Saya kebayang gitu ya. Apakah nanti ada agenda untuk kayak tour Blok M gitu Mas? Maksudnya tadi yang seperti Mas Pascal sampaikan gitu. Ya, betul ada. Nah, tapi ada di program tuh di Mas Relan. Tapi Mas Relan tuh program tentang seminar. Jadi nanti mungkin Mas Toton bisa cerita. Nanti akan ada tour juga. Nanti kerjasama mungkin kalau nggak salah sama Mas Abi Mantra. Oh gitu. Iya, jadi ntar mungkin ada jalan-jalan. Mungkin bisa ceritanya tentang Kebayoran Baru, bisa ceritanya tentang Blok M doang, atau jangan-jangan sampai Blok A, Blok S. Iya, Gitu. karena kalau kita ngomongin Blok M aja itu mungkin anak-anak sekarang tuh nggak kenal dulu yang namanya lintas Melawai, terus di daerah Melawai itu dulu banyak pelukis di pinggir jalan gitu ya Mas. Sekarang kan udah nggak ada tuh. Apalagi tadi Mas Pascal. Angkatan kita Mas Bayu yang tahu. Angkatan kita zaman-zaman tahu dulu sering banget tawuran di Blok M, di CSW, karena memang jadi pusatnya tempat anak-anak SMA nongkrong kan. Iya. Sama tadi juga Mas Pascal juga sempat sampaikan bahwa akan ada agenda akan cukup banyak, tadi Mas Iki juga sampaikan cukup banyak terbangun instalasi-instalasi dari area atas terowongan terminal Blok M itu sampai dengan ke bawah gitu ya. Nah berarti itu nanti akan contohnya salah satunya tadi Mas Pascal juga sempat sampaikan ada sayembara seperti yang rumah minimalis versi pemerintah misalnya itu kan, terus juga toilet gitu. Nah, pertanyaan saya itu nanti instalasinya akan terbentuk seperti paket atau mungkin kalau untuk yang rumah agak sulit ya, kebayang saya pasti itu paket. Rumah rahasia nanti bisa lihat. Cuma kalau toilet nanti jadi 1:1. Diharapkan jadi 1:1. Jadi memang ada spot di Blok M yang memang mau direnovasi. Kita kerjasamakan dengan MRT. Nah, itu bisa kelihatan dari tentang sayembaranya. Nah, Mas, terus untuk bisa masuk atau hadir di JAF nanti gitu ya, apalagi di area-area tertentu gitu, seperti area instalasi, terus juga yang di bawah istilahnya tuh terowongan terminal Blok M itu ada tiketingnya nggak sih Mas? Atau sebetulnya semua orang bisa hadir di JAF itu, atau misalnya ada area-area tertentu yang memang karena tempatnya terbatas gitu ya, ada HTM-nya istilahnya gitu Mas. Jadi semua terbuka untuk umum pamerannya. Jadi ntar ada instalasi-instalasi yang kebetulan kami bekerja sama dengan vendor, itu kita akan tempatkan di atas. Jadi untuk penanda bahwa ini ada acara di bawahnya, di basementnya nanti akan ada instalasi di atas. Nah, terus di bawahnya itu semua gratis, cuman
karena terbatasnya ruangan untuk seminar, jadi kita memang ada 2 kali seminar. Ada seminar-seminar kecil atau top kecil itu yang ada di dalam pameran. Ada juga seminar internasional yang di Menara Astra. Oke. Nah itu nanti yang harus daftar. Nanti Mas Rela bisa ceritain tuh lengkapnya. Nah kebetulan karena kita masih ada beberapa spot lagi, termasuk kita sedang mengkurasi untuk yang pameran-pameran. Jadi arsitek-arsitek lain itu masih terbuka untuk bisa pameran nanti di GIF ini. Nah itu nanti bisa langsung hubungi. Apalagi kita juga masih ada spot-spot untuk vendor. Jadi kalau ada vendor-vendor yang pengen ke situ, pengen ikutan dan dilihat, karena kesempatannya baik sekali. Karena bayangin setiap sore itu mungkin hampir 10.000 orang tuh lalu lalang daerah situ. Jadi itu sangat, terus kita pamerannya sekitar ada 1,5 minggu. Jadi itu kesempatan yang sangat baik banget untuk arsitek sama untuk sponsor dan vendor untuk bisa kelihatan di sana. Bisa itu dia ikutan booth atau ikut menyumbang instalasi-instalasi. Nah, terus kemudian tadi ada yang lupa, ada pameran juga ya. Saya lupa lagi tadi mau ngomongnya. Ntar saya lanjutin. Oke, Tapi mungkin kira-kira menarik. Jadi kalau bisa ikutan. tadi Mas Pascal juga sempat sampaikan bahwa ternyata ada Asta gitu Mas. Berarti di JAF ini selain Astra. Menara Astra ya Mas ya. Ya, Menara Astra. Selain Blok M itu nanti ada titik-titik mana lagi Mas yang akan jadi titik-titik dari JAF ini Mas? Sementara baru 2 itu sama yang kalau kita muter-muter untuk melihat kota. Karena kita kerjasama dengan Astra karena kita mau menggunakan ruangannya bekerja sama untuk acara seminar internasionalnya. Jadi kita undang arsitek dari luar negeri, terus kita collab sama arsitek Indonesia, jadi kita bisa dapat perspektif sama dialog yang bagus. Jadi apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Jakarta, kita bisa saling update di sana. Nah nanti itu akan diceritakan sama Mas Rela. Oke, mungkin ya silakan Mas Pascal. Nah aku lupa tadi kayaknya udah keinget terus lupa lagi. Kayaknya ada satu pameran penting, aku lupa juga di depan apa. Oke, nah Mas, saya kembali lagi ke Mas Sigit. Mas Sigit, ini kan untuk menentukan spot-spot instalasi, pameran, itu kan juga mungkin sebagai kurator juga harus punya pertimbangan sendiri ya, mana spot-spot yang cukup prime, mana yang mungkin kurang bisa jadi point of view-nya gitu ya, Mas Sigit. Nah itu dari Mas Sigit sendiri pasti juga akan punya pertimbangan tuh Mas. Nah itu mana-mana saja sih Mas gitu, kalau boleh sedikit kasih gambaran titik-titiknya gitu Mas Sigit. Tadi seperti yang Mas Pascal sampai ini ya, ini berarti masih ada kesempatan untuk teman-teman vendor material. Nah itu biasanya teman-teman vendor ini atau manufaktur pasti akan bertanya, dan saya yakin ini cukup menarik gitu ya, kapan lagi mereka bisa mengexhibit produk-produknya di tempat yang lagi hits di Jakarta gitu ya, dan juga dibantu didesain oleh seorang arsitek atau desainer nanti gitu. Nah itu, dan selain titik-titiknya di mana aja dan diperbolehkan di mana aja, sampai juga akan sejauh mana sih Mas instalasinya itu akan terbentuk antara kerjasama antara si arsitek dan si vendor gitu Mas gitu. Ya, sebenarnya untuk para vendor yang tertarik ya, karena memang ini tadi yang sebenarnya juga sudah disebutkan oleh Pascal, ini jadi kesempatan yang bagus juga, karena memang Blok M walaupun dia sempat lagi hype-nya zaman 80-an, 90-an sampai 2000-an gitu ya, kemudian sempat ya ibaratnya mati suri, khususnya mungkin di bawah terminal itu, tapi menurut saya Blok M itu tetap jadi pusat hub, semacam hub itu untuk khususnya memang pusat transportasi begitu ya, banyak ada terminal di sini, stasiun MRT gitu, dan akan menjadi istilahnya TOD ya, Transit Oriented Development, yang menurut saya akan ke depannya itu, bahkan sebetulnya dari rencana-rencananya dari PT MRT itu pengembangan TOD di Blok M sendiri itu akan masif gitu. Jadi
Dan menurut saya walaupun memang itu masih rencana ke depan ya, untuk itu salah satunya itu dengan membuat area Blok M ini kembali vibrant gitu, kembali hidup, kembali semarak begitu ya, kembali Hmm. ramai begitu ya. Yang juga sempat kemarin ada apa sayembara dari salah satu produk chat ya untuk Hmm. mewarnai gitu kan area Blok M Hub tersebut gitu. Jadi sekarang tuh lebih kalau kita ke sana ya itu mungkin akan beda dengan tahun lalu gitu secara suasana gitu karena lebih hidup sekarang gitu dengan warna ya, tapi memang untuk aktivitas ya masih pelan-pelan begitu ya. Nah ya untuk itu juga dengan adanya pameran ini kan juga akan mencoba membangkitkan lagi gitu, jadi nggak hanya membangkitkan secara aktivitas tapi juga mungkin memori gitu ya, memori buat ya khususnya buat apa para warga atau para pengunjung ya zaman dulu mungkin ada nostalgia nostalgia itu akan ramai kembali gitu. Nah kaitannya dengan tadi ya kita menawarkan banyak vendor yang akan mau terlibat gitu. Itu masih terbuka sekali gitu. Masih Hmm. terbuka sekali memang walaupun ya kita tinggal sebulan lagi ya. Jadi Ya. kalau vendor mau terlibat itu bisa sebetulnya melalui sponsor ya ada bentuk budget misalnya itu juga bisa. Pastinya akan ada interpretasi kontrapretasi apa pemasangan logo dan lain-lain itu pasti ada gitu. Atau juga mereka juga sebenarnya bisa apa ikut berpameran dalam bentuk kita sediakan booth gitu atau space gitu ya. Jadi silakan mereka membuat booth sendiri juga kita sediakan, ada yang 2x2, ada yang 3x3. Nah, seperti itu. Oke. Ya, ada juga yang tadi yang saya sebut. Jadi ada beberapa vendor sebuah produk ya. Ada produk dari atap ya, atap metal begitu logam, dan juga ada sebuah produk apa sih rotan sintetis begitu ya yang sudah kita jajakin, dan ada beberapa yang sudah confirm gitu akan apa membantu gitu ya. Nah, kalau mereka itu membantu juga dalam hal instalasi publik tadi, instalasi seni gitu ya. Ada yang areanya di outdoor, ada yang di indoor. Indoor dalam arti di apa basement tadi. Dan itu ya pastinya siapa cepat dia dapat posisi terbaik dong gitu ya. Jadi ada beberapa yang sudah confirm dengan kita dan itu posisinya sangat bagus gitu karena posisinya tuh pas di depan terminal. Sorry, depan pintu masuk untuk menuju terminal gitu ya. Jadi itu pas di pintu masuknya. Nah, kalau kita masuk dari apa Blok M Plaza itu kan ada gate-nya yang gate loketnya. Nah, ada jalan yang sebelah samping apa kirinya itu ada taman literasi terus gitu kan untuk menuju ke Blok M Square. Nah, di jalanan itu nanti ada instalasi sebuah produk ya dari atap logam tadi, atap metal tadi. Dan mereka sudah istilahnya nge-tag di situ tempatnya gitu. Terus yang tadi rencana rotan sintetis juga ada di area entrance menuju terowongannya gitu. Jadi mereka akan yang menghias ya mendekor yang pastinya dekor yang apa ya out of the box gitu ya, nggak yang biasa-biasa aja gitu. Itu juga mereka sudah di situ gitu. Nah, kalau ada vendor-vendor lain juga sebenarnya dari pihak pengelola, dari pihak PT MRT ya sudah membolehkan gitu. Asal tadi tidak mengganggu pengunjung dan pasti aman gitu ya. Dan ini ada kesempatan baiknya juga ya untuk para vendor ini. Ya pastinya mereka bisa apa ya membranding produk mereka sendiri kan ya. Jadi walaupun ini instalasi publik dan ya ada batasan-batasan ya karena dari pihak pengelola PT MRT Jakarta juga menanyakan gitu. Ini logonya seberapa besar? Itu kan pasti terkait dengan pajak gitu ya. Jadi kalau logonya kecil ya mungkin pajaknya nggak yang seberapa begitu. Kecuali dia mau naruh logonya besar-besar gitu. Nah, tapi kan intinya walaupun logonya kecil juga kan orang bisa melihat oh ini produknya ini, oh ternyata bisa buat ini ya, oh jadi instalasi seni menarik ya, kan? Dan itu pasti bagus buat branding mereka gitu kalau mereka mau terlibat karena ada kemungkinan ya ini memang pamerannya hanya 2 minggu kurang memang ya 16 sampai 26 ya sekitar 10 hari lah. Tapi kalau dari pihak pengelola PT MRT Jakarta sendiri mungkin tertarik gitu untuk ini boleh nggak diperpanjang sampai setahun. Nah ya kan akan lebih ini lagi kan buat si vendor gitu, si produk ini kan akan wah boleh juga nih gitu. Jadi ya setelah juga jadi instalasi publik kan mungkin ya tadi ya mudah-mudahan juga menarik buat pengunjung gitu. Jadi mungkin orang foto-foto di situ jadi spot Instagram drama lab baru begitu. Jadi akan menarik buat si produk sebetulnya gitu. Jadi untuk ya tadi yang saya bilang memang sebagai branding ini cukup menarik gitu. Jadi ada beberapa spot yang ya masih bisa dieksplor gitu ya. Pastinya ya tadi apa aman ya, secure gitu dan juga safe gitu. Dalam arti ya apa ya? Ya jangan sampai ada kita kan pasti menaruh sesuatu instalasi di situ ya.
Dan kalau bisa sih Ya. stay di situ entah berapa lama dan harus kokoh gitu loh. Jangan ada apa ya, aman dari vandalisme, aman dari misalnya ada Hmm. ya istilahnya mungkin hujan, panas dan angin gitu nggak rubuh gitu. Itu Pak ya apa yang penting bisa jadi sesuatu yang menarik gitu untuk kunjung Oke, gitu. berarti Itu seperti yang saya kira-kira. sampaikan titik-titiknya mana aja sebetulnya masih masih bisa didiskusikan ya, masih gitu ya. Selama Iya, material iya. dari vendor atau manufaktur ini betul-betul bisa 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 sustain gitu di titik yang nanti dia mau untuk mengexhibit materialnya gitu. Iya, iya betul betul. Iya, betul juga seperti masih kita sampaikan. Maksudnya nggak menutup kemungkinan pihak dari MRT melihat material ini, wah jadi salah satu apa focal point dari titik tersebut gitu ya. Wah ini diperpanjang aja deh gitu. Jadi itu jadi tambahan branding untuk mereka gitu. Itu ya, Mas Sigit. Dan ini akhirnya Mas Relan, Sorry, Mas Sato sudah Bayu. hadir. Maaf, maaf. Mas Relan, selamat Ya, siang siap. Mas. Suara saya jelas ya, Mas Bayu ya? Ya, sangat jelas Mas Relan. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian saya perkenalkan Mas Relan Mas Sato. Beliau adalah program director dari JAF 2025, betul ya Mas ya. Dan beliau juga adalah principal dari Krea Architect gitu. Selamat siang sekali lagi Mas Relan, salam kenal Mas. Yang Mas Bayu, salam kenal teman-teman semua. Dan tadi sebelum Mas Relan masuk kita udah ngobrol sama Mas Pascal dan juga Mas Sigit mengenai apa area-area Blok M yang nanti akan banyak di banyak instalasi-instalasi dari teman-teman arsitek nanti yang akan berkolaborasi di JAF dan juga mungkin ada beberapa vendor material. Nah, mungkin sekarang saatnya saya ke Mas Relan nih Mas. Nah, ya seperti yang kita tahu di JAF sebelumnya itu pasti akan banyak sekali program-program yang tidak hanya memberikan memanjakan kita dengan banyaknya instalasi-instalasi arsitektural gitu ya Mas ya, tapi juga akan hadir juga mungkin edukasi dalam bentuk talk show dan juga conference gitu. Nah, dari Mas Relan sendiri gitu Mas, karena kita tahu JAF ini dari tanggal 16 sampai dengan 26 Oktober cukup panjang, 10 hari gitu ya, satu minggu setengah gitu. Nah, di 10 hari itu apakah akan terisi sesi talk show ataupun conference atau memang ada hari-hari tertentu yang nanti akan diadakan conference atau talk show Mas? Oke, terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya saya mohon maaf baru bisa join gitu ya. Oke, mungkin betul sih. Jadi kan mungkin dari teman-teman semua tahu ya, JAF ini kan memang udah program ya kita bilang mungkin salah satu program rutin dan juga salah satu program yang paling dekat hubungannya dengan IAI sebagai asosiasi profesi dengan masyarakat umum. Jadi kan sebenarnya tujuan kita itu sebenarnya juga JAF ini tuh bukan ajang arsitek di antara arsitek sebenarnya. Jadi ini adalah ajang arsitek di tengah-tengah masyarakat. Mungkin tadi dari juga kurator Mas Sigit, Mas Pascal juga pasti udah bilang bahwa kita tuh bawa nih JAF itu pamerannya memang kan di Blok M itu, kalau sekarang kan pusat culture ya kalau kata anak sekarang bilang gitu ya, pusat culture. Nah, di tengah-tengah pusat culture itu kita ini membawa, jadi teman-teman arsitek dari IAI Jakarta itu membawalah beberapa tema yang sebenarnya itu tema-temanya itu tema arsitektural, Mas Bayu, tema-tema arsitektural. Dalam rentang kurang lebih 10 hari itu ya. Nah itu tuh memang kita akan membawa nih beberapa talk show yang setiap hari itu akan berbeda. Posisi talk show-nya itu nanti akan ada di area pameran. Jadi mungkin di tengah-tengah area pameran itu didesain oleh Mas Sigit, Mas Pascal dan Pak Kosmas. Itu didesain sedemikian rupa untuk ada event space lah di situ untuk kita berbicara gitu, untuk kita berdiskusi, untuk kita saling bertukar pikiran. Nah, tema itu Mas, mungkin saya boleh cerita ya, beberapa tema dari masing-masing hari itu akan berbeda dengan topik yang juga berbeda juga. Dan ini tuh sebenarnya salah satu kayak bagian dari keberlanjutan IAI Jakarta. Dari misalnya salah satunya program yang memang selalu ada juga itu adalah IAI Award. Jadi IAI Jakarta Awards itu setiap tahun kan memberikan awarding kepada karya-karya arsitektur yang signifikan lah, punya kontribusi kepada publik sesuai dengan kategorinya. Jadi misalnya kalau kan kita bilang bangunan publik,
ya udah kemudian dia akan yang punya signifikansi terhadap publik di Jakarta. Nah, salah satunya mungkin kita tuh ada 7 talk show, Mas Bayu, ada 7 talk show. Nah, salah satunya itu adalah mengenai keberlanjutan EI Award itu. Apakah itu bangunan publik yang pertama? Nah, kita akan mengundang tuh pemenang-pemenang yang lalu, kemudian juga dengan jurinya, nah terus juga kemudian penanggap yang bisa jadi ataupun tidak hanya di kalangan arsitek tapi memang masyarakat umum. Jadi ini bisa aja para pengguna jasa ataupun apa. Kemudian ada tema kedua yang lain itu adalah mengenai TOD, karena kita berhubungan dengan MRT Jakarta. Jadi kita akan berbicara mengenai ruang-ruang yang terbentuk oleh TOD itu tersebut dengan kaitannya. Yang pertama nih, ini 2 talk show yang berbeda ya Mas Bayu ya. Jadi TOD dengan istilahnya kita di arsitektur tuh ada yang namanya affordance. Affordance itu kayak ada satu ruang yang didesain tetapi kemudian oleh halayak, oleh publik itu diterjemahkan yang lain. Misalnya kayak Blok M gitu ya. Kayak Blok M itu kan didesain mungkin dia sebagai TOD saja, ruang komersial. Tapi kemudian ternyata dia ini jadi pusat ekonomi, pusat kuliner, hal-hal yang baru yang diterjemahkan oleh publik yang menambah kekayaan dari kawasan itu. Itu yang TOD yang pertama dengan affordance itu. Nah yang kedua, TOD dengan hunian. Mungkin teman-teman semua juga aware gitu ya, bahwa di Jakarta ini hunian di tengah kota itu semakin sedikit. Kalaupun ada, itu hanya menyasar pada golongan ekonomi tertentu. Nah, dan yang juga kita banyak tahu tuh, banyak sekali omongan-omongan, diskusi, talk show, Zoom, seminar, dan lain-lain yang berbicara mengenai itu, tapi sebenarnya belum berbicara mengenai deadlock-nya itu di mana sih. Nah, kita akan berbicara mengenai hal itu juga. Nah, yang ketiga, yang semacam puncaknya itu adalah si International Conference itu tadi. Nah, International Conference itu kita akan mengundang 2 pembicara, yaitu Takamori Yamazaki. Ini adalah prinsipal arsitek dari Nikken Seikei, base di Dubai, walaupun mereka adalah kantor konsultan dari Jepang, tapi base di Dubai. Nah, dia akan datang ke Indonesia berbicara mengenai mendesain arsitektur urban design yang berskala urban dengan skala kota. Nah, sebagai tambahan informasi, Yamazaki-san ini adalah arsitek dari gedung Astra Indonesia. Jadi itu salah satu gedung, sempat menjadi gedung tertinggi di Jakarta lah. Gitu. Nah, yang kedua, salah satu pembicara internasionalnya itu dengan skala yang sangat berbeda, yaitu Vinu Daniel, itu arsitek dari India. Nah, kita mungkin akan berbicara ya dengan rumah urban, lahan perencanaan kecil, tapi punya signifikansi yang luas terhadap kotanya. Nah, kurang lebih itu sih gambarannya Mas Bayu. Mungkin beberapa hal mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut, tapi kurang lebih itu pengantarnya. Oke, baik, kita bedah sedikit dari yang dipaparkan oleh Mas Relan tadi. Jadi yang menarik tadi ada sesi nanti talk show mengenai bagaimana ada pemaparan atau mungkin penjelasan nanti yang akan lebih komprehensif gitu ya mengenai profesi arsitek untuk masyarakat gitu Mas. Nah ini kan sangat pas nih, apalagi tempatnya di Blok M. Mungkin masih banyak masyarakat di Jakarta aja masih berasa gitu ya. Mereka berpikiran kalau menggunakan jasa arsitek itu pasti yang nilai proyeknya tinggi, mahal gitu. Nah, untuk sesi talk show ini itu akan hanya ada di Blok M, di area Blok M ini, atau nanti akan dilaksanakan di itu Mas, di area tadi sempat Mas Sigit dan Mas Pascal juga sampaikan untuk International Conference itu di Astra Tower gitu ya Mas Relan. Nah, ini ilmu yang mungkin masyarakat umum ini perlu harus tahu gitu ya. Gimana sih cara milih arsitek yang benar, bagaimana nanti step-step bekerja sama dengan arsitek. Nah, itu nanti akan diadakan di area Blok M itu atau yang di Astra Tower, Mas? Oke, relatif kalau lebih banyak yang hubungannya dengan masyarakat ya, termasuk tadi ada semacam mungkin kami juga berencana ya dari IAI Jakarta itu juga akan membuka lah semacam help desk, dalam artian masyarakat umum itu bisa bertanya mengenai apa, termasuk tadi pertanyaan yang Mas Bayu sampaikan ya, itu mungkin akan ada ya dari IAI Jakarta, tetapi memang semua yang sifatnya interaksi antara masyarakat dengan publik, antara arsitek dengan publik, terus kemudian dengan yang lebih luas itu memang dikonsentrasikan di Blok M. Nah, di Blok M-nya itu mungkin Mas Sigit akan cerita lah, pasti kita tuh ada beberapa instalasi
Nah itu akan detailnya mungkin dari Mas Sigit, dari Mas Pascal itu akan cerita. Tapi kalau di kawasan pameran sendiri yang di bawah itu, nah di situ semua interaksi yang akan berlangsung baik dari talk show, pameran, terus kemudian ada beberapa event lain yang berhubungan dengan masyarakat kayak yoga, kayak ada Amazing Race, ada pameran foto dan lain-lain, termasuk dengan beberapa asosiasi profesi yang kami ajak. Itu sih Mas. Jadi kalau yang di Astra itu memang hanya international conference. Jadi itu hanya 1 hari dari after lunch ya, kurang lebih dari jam 13 sampai jam 18.30 gitu. Oke, Mas Relan, Mas Sigit, dan Mas Pascal, saya izin sambil share screen beberapa hal, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu juga nanti bisa melihat di Instagramnya dari JAF. Nah ini saya kasih bocoran sedikit teaser agenda-agendanya nih. Jadi dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 akan banyak sekali agenda-agenda di JAF nanti. Nah saya tertarik membahas tentang tadi International Conference itu udah sempat di sounding sedikit, saya nggak akan tanya lebih dalam karena akan jadi kebanyakan spoiler gitu ya, karena kita tahu tadi pembicaranya satu dia adalah desainer yang mendesain Astra Tower, terus satu lagi dari India ya Mas, saya lupa namanya dua-duanya tapi saya tahu konteksnya. Yang satu akan membahas tentang bagaimana sih rumah dengan area terbatas itu bisa bermanfaat untuk lingkungan kota besar seperti Jakarta gitu. Satu lagi yang ngomongin high-res misalnya seperti itu. Nah untuk kita mungkin sedikit udah di opening ceremony ini Mas. Nah ini kan nanti akan ada di tanggal 16 Oktober berarti ya. Nah itu nanti akan diareakan di bawah di basement dari Blok M itu, atau di sekitar ada space di area Blok M yang dikelola oleh MRT itu Mas Relan. Oke, kalau dari opening ceremony sih itu sebenarnya emang sama Mas Bayu ya, itu terkonsentrasi di bawah. Tapi memang itu untuk opening ceremony ya. Jadi tapi memang di opening ceremony itu ada beberapa event lain. Tetapi yang saya bilang tadi ya, kita tuh mungkin di hari keberapa ada yang community gathering di antara tanggal 16 sampai tanggal 19. Nah, itu juga ada, kita akan menggunakan kayak lapangan parkir di samping Blok M Square. Nah itu tuh akan kita gunakan sebagai salah satu sebagai community gathering. Tapi misalnya katakan contoh ya kayak Amazing Race. Nah itu tuh memang akan ada, kita start itu dari basement yang bawah, kemudian dia ke atas, terus kemudian ya kita ya kayak semacam forward and back lah dari bawah sampai ke atas. Itu sih kurang lebih. Oke, nah seperti Amazing Race nih, tadi saya tertarik juga Pak Sigit dan Mas Pascal juga sampai ada beberapa agenda acara gitu ya, ada Amazing Race, terus juga kerjasama dengan community, tadi Mas Relan juga sampaikan ada yoga ya kalau nggak salah ya Mas? Oh iya ada. Nah itu tadi saya sempat tanyakan mungkin masih dalam ruang lingkup arsitektur, misalnya kalau mungkin arsitek-arsitek muda atau teman-teman mahasiswa mau ikutan tuh caranya seperti apa, tadi Mas Sigit dan Mas Pascal udah sempat spill gitu ya. Tapi kalau untuk masyarakat umum gitu ya, misalnya agenda-agenda umumnya seperti tadi Amazing Race, terus ikutan di agenda-agenda komunitas gitu. Nah itu cara misalnya kami sebagai masyarakat umum untuk bisa join itu, apakah ke komunitas yang sudah confirm ikut di JAF ini atau memang bisa go show gitu, Mas Relan? Kalau beberapa event itu memang diinisiasi oleh beberapa komunitas memang Mas Bayu. Tapi memang kalau pendaftaran ini nanti kami akan buka gitu ya. Mungkin tunggu aja waktu pendaftaran karena ini kita masih akan berjalan 1 bulan lagi. Nah kalau misalnya kayak Amazing Race atau apa itu nanti kita akan buka gitu pendaftaran atau apa, dan masyarakat umum pasti bisa untuk ikut gitu. Masyarakat umum akan bisa untuk ikut, dan walaupun memang beberapa koridor itu tentunya ya sama ya, kita akan berbicara mengenai arsitektur, kuliner atau apa, sambil makan di bangunan, sambil makan kita mengeksplorasi kota dan lain-lain. Nah kurang lebih akan tetap dalam koridor seperti itu sih Mas. Jadi kita berusaha itu tadi memasyarakatkan arsitektur di kalangan masyarakat. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman dan Bapak Ibu juga sempat saya di sesi pertama kemarin juga sempat saya tanyakan gitu ya. Nanti selain banyak instalasi gitu, pasti kan khususnya Mas Sigit, Mas Pascal, Pak Kosmas gitu ya sebagai kurator di area exhibit gitu. Nah, boleh di-spill sedikit nggak sih Mas Sigit, Mas Pascal gitu ya? Nanti area Blok M ini akan kalau kita lihat di monitor ya teman-teman Bapak Ibu, ini kan kelihatan hijau-hijau terus dikasih list-list hijau gitu. Itu akan istilahnya di dekor seperti apa Mas Sigit, Mas Pascal gitu.
apakah akan tetap seperti Blok M seperti biasanya, atau saya yakin pasti akan ada sedikit tambahan-tambahan dekor di area-area Blok M-nya. Mungkin Mas Ya, Sigit boleh Mas. kita mungkin akan fokus di area Blok M Hub-nya, dalam arti yang misalnya pintu masuk yang menuju ke terowongan begitu ya, dan pintu keluarnya begitu. Karena memang setelah kami diskusi dengan PT MRT Jakarta yang tadi saya sebut ya, jadi sebetulnya pengelola di kawasan seluruh Blok M itu banyak sekali, dan memang ada batasan-batasan di mana oke di sini boleh, di sini Iya, enggak. iya. Jadi memang kita nggak bisa kita inginnya sih semua diselenggarakan gitu, tapi ternyata memang ada batasan gitu, karena kita kerjasamanya dengan pengelolanya yaitu PT MRT Jakarta. Jadi ya dekor-dekor, kemudian dari instalasi publik, kemudian di istilahnya ada signage itu areanya di sekitaran Blok M Hub, dalam arti di atasnya ya. Kalau dari atas atau level tanah ini ya di sekitaran pintu masuk terminal gitu. Itu akan kita kasih informasi ya. Kalau mau arah pameran itu masuk ke bawah begitu kira-kira. Jadi mungkin sekitaran situ. Dan tadi instalasi publiknya juga di sekitaran depan pintu masuk ya. Itu tepatnya di median jalannya. Ini kan kalau kita lihat nih ada dua arah kendaraan ya, yang ke depan dan ke belakang sini ya, ke kita gitu. Nah itu kan ada mediannya ya. Nah itu median itu yang nanti akan dihias oleh instalasi publik gitu di situ, oleh kolaborasi antara arsitek IAI Jakarta dengan vendor atau produk yang mensponsori gitu. Nah, ada tema besar atau ambience sendiri nggak sih Mas? Misalnya kan kita tahu nih arsitek tuh bermacam-macam. Mungkin Mas Relan, Mas Sigit, Mas Pascal tuh punya karakteristik sendiri-sendiri untuk akhirnya bangunan itu terbangun gitu ya. Ada yang mungkin tropis, minimalis, atau nah ini nanti untuk ambience atau dekor dari JAF ini di area Blok M nanti itu ada tema sendiri nggak sih Mas, arahnya kemana gitu, walaupun pasti kita tahu akan sangat arsitektural gitu Mas gitu. Ya kalau tema besarnya memang kan untuk JIF 2025 ini kan reimagining space gitu ya, bagaimana kita membayangkan sebuah ruang, khususnya ruang kota gitu ya. Sebetulnya orientasi atau fokusnya sendiri, targetnya adalah di mana Jakarta itu akan menjadi kota global. Ini sebenarnya kita selaraskan dengan visi dari Gubernur dan Wagub yang baru gitu ya, Pak Pramono Anung dan Bang Dul ya, Rano Karno, yang ingin Jakarta menjadi kota global gitu. Jadi isu-isu ya tentang perpindahan ibu kota, entah ya sekarang atau nantinya ya, yang katanya akan pindah begitu, tapi Jakarta itu akan tetap menjadi kota global. Jadi sebetulnya termasuk tadi karya-karya yang akan dikurasi gitu ya, dikurasi di pameran JIF itu sendiri gitu ya, Reimagining Space Towards Jakarta Global City gitu ya. Jadi sebetulnya memang ada kategori-kategori begitu ya, kayak misalnya bangunan publik, hunian ya, kemudian bangunan publik untuk transportasi, bangunan publik untuk edukasi, kesehatan dan lain-lain gitu. Itu semua bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya apapun karya teman-teman arsitek silahkan terbangun dan tidak terbangun ya. Sebetulnya walaupun hanya karya saya hanya hunian, tidak apa-apa, tapi kalau misalnya memang hunian itu ternyata berkontribusi gitu ya untuk Jakarta ya, berkontribusi yang baik gitu ya, misalnya menjadi contoh atau role model gitu ya, sebuah hunian yang ternyata ini hunian yang sehat, ini hunian yang sesuai aturan gitu ya, bahkan mungkin hunian yang green, arahnya ke green architecture atau sustainable design gitu ya, dan bahkan mungkin sudah mendapatkan peringkat H atau apapun dan terbukti begitu, silakan submit gitu. Jadi nggak ada batasan, karya saya hanya kecil-kecil nih, coba submit saja. Kalau memang itu menjadi kontribusi untuk Jakarta secara luas, edukasi untuk warga Jakarta secara luas gitu ya, itu pasti akan kami kurasi dan mungkin bisa jadi lolos seleksi gitu, karena ya ini menjadi contoh yang baik gitu. Jadi memang arahnya ke sana, bagaimana kita membayangkan Jakarta itu di masa mendatang, dan kita mulai start dari sekarang gitu ya, arsitektur yang baik, arsitektur yang sesuai aturan gitu ya, kemudian sesuai etika dan lain-lain. Arahnya adalah menuju kota global. Kira-kira seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Sigit, dan mungkin saya akan undang teman-teman dan Bapak Ibu, jangan saya aja yang tanya terus, jadi teman-teman dan Bapak Ibu juga boleh silakan bertanya, apalagi mungkin teman-teman yang ingin berkolaborasi dan juga ingin berpartisipasi di JAF ini, silahkan selagi masih ada Mas Relan, Mas Sigit dan juga Mas Pascal. Mungkin saya langsung tanya lagi, dan tadi
Mas Sigit juga sampaikan, silahkan bagi teman-teman arsitek muda, student gitu ya, itu bisa mensubmit karya-karyanya untuk bisa dipamerkan di sini. Nah, pertanyaannya nanti bentuk exhibit pameran dari karya-karya teman-teman ini itu dalam bentuk maket atau print out, Mas? Maksudnya nanti akan ada mungkin instalasi print out seperti kayak banner seperti itu yang akan dipajang, atau ada beberapa yang bentuknya maket, atau semuanya maket dan semuanya print out gitu, Mas gitu. Ya, untuk apa objek untuk kita presentasikannya itu memang kebanyakan berupa panel begitu ya. Panel Ya, Pak. sekitar dengan format A1 begitu. Hmm. Maket itu opsional ya. Oke. Jadi kita ingin menseleksi, mengkurasi sebanyak-banyaknya karya dan menampilkan, dan ini mudah-mudahan menjadi edukasi untuk publik gitu ya. Karena tadi juga sudah disebut-sebut di awal begitu, bagaimana Blok M ini menjadi pusat yang sangat ramai gitu ya. Dan itu mudah-mudahan tuh, karena ini sebetulnya tidak hanya menjadi destinasi gitu ya, tapi kan orang tuh juga banyak yang selewatan di situ gitu ya. Jadi siapa tahu gitu publik itu akhirnya tertarik dan bisa memahami, oh ternyata inilah karya-karya yang terbaik gitu ya, karya-karya yang cukup baik ya, dan ini berkontribusi dengan untuk menuju Jakarta, menuju kota global gitu. Oh ya, satu lagi yang mungkin tadi saya terselip itu juga adalah kita juga akan ada istilahnya pameran yang sifatnya edukasi begitu ya, lebih kepada regulasi gitu ya. Jadi simpelnya misalnya bagaimana membuat rumah gitu ya yang sesuai sehat dan sesuai aturan begitu. Nah, betul tuh, masih gitu, Mas. Regulasinya. Iya, karena banyak kan sebetulnya publik yang masih kurang paham gitu. Bahkan tidak mengikuti aturan apalagi ya. Misalnya mengenai koefisien dasar bangunan, misalnya koefisien dasar hijau ya, GSB, KLB-nya gitu, ketinggian bangunannya berapa. Nah, itu ya kan banyak publik yang menganggap ya udah saya udah punya hak, tanahnya saya segini ya saya habiskan aja gitu. Nah, itu yang harus kita edukasi. Jadi ada regulasinya supaya publik itu juga lebih paham begitu ya. Nah, tadi kembali ke tadi ya. Jadi maket itu adalah opsional, tapi memang kita juga ada pameran dari pemenang IAI Jakarta Awards tahun lalu 2024 ya. Dan itu ada 11 kategori dan mereka akan memamerkan karya berupa panel dan maket begitu. Tapi untuk yang karya-karya yang terkurasi khusus untuk JAF ini sendiri, panel itu sudah pasti dan itu opsional begitu. Selain itu tadi ada juga sayembara yang tadi dulu juga sebutkan ya beberapa. Kalau saya atau teman-teman dari pengurus IAI Jakarta mencatat ya, IAI Jakarta ini periode yang baru ini ya, dari ketuanya Mas Nigo ini sudah melakukan 21 kategori sayembara. Jadi ibaratnya kita belum setahun tapi udah ada 21 kategori sayembara gitu. Jadi itu juga kita akan pamerkan juga di situ, karena juga ada banyak yang kerjasama dengan Pemprov DKI. Jadi ada sayembara yang skalanya kecil gitu ya, bukan kecil tapi maksudnya tidak sekompleks besar begitu ya. Contoh itu yang dengan Pemprov DKI itu adalah itu juga sebenarnya permintaan dari Pak Gup ya, untuk membuat gapura gitu atau gerbang gitu ya, gitu ya, untuk misalnya dari perbatasan ya, dari Bodetabek gitu ya, contoh dari Bekasi ke Jakarta. Nah, itu akan dibuatkan gerbang. Nah, itu sayembaranya sudah berlangsung dan ya masih proses penjurian ya, nanti akan kita pamerkan di situ. Kemudian ada sayembara lain gitu, contohnya JPO itu juga nanti kita tampilkan ya. Kemudian ada juga sayembara dengan post blok, itu juga kita tampilkan, itu yang cukup besar mungkin ya. Jadi seperti itu gitu. Intinya ini semua karya ini ya sayembara kan termasuk yang belum terbangun ya, dan juga karya-karya yang terbangun ini fungsinya adalah berkontribusi untuk Jakarta. Jadi itulah pameran-pameran yang akan kita pamerkan ya intinya. Ada yang tadi bentuknya mungkin mayoritas akan dalam bentuk panel ya, untuk karya-karya. Ada paket juga, instalasi tadi dengan beberapa vendor gitu ya. Dan juga tadi dengan beberapa asosiasi, contohnya ya dengan IALI juga rencana juga akan ya istilahnya menyemarakkan dia dengan landscape yang secara indoor itu akan mereka tata, termasuk juga dengan teman-teman HTII yang akan membuat lightingnya itu ya lebih inilah ya, lebih atraktif lah ya gitu. Jadi akan berfokus pada pameran itu sendiri gitu. Ya, mungkin gitu Mas ya. Nah, sedikit
mengelaborat dari paparan apa yang disampaikan oleh Mas Sigit tadi gitu ya. Betul Mas, karena mungkin ini mungkin saatnya mungkin teman-teman juga bisa menyampaikan ke halayak lebih luas lagi gitu ya, bagaimana masyarakat tuh harus teredukasi bagaimana cara pengurusan sebuah bangunan gitu ya. Kadang-kadang kita kita mungkin sudah tahu ada perubahan apa namanya dokumen seperti PBG yang dulu SAM jadi PBG gitu dan sebagainya itu mungkin nanti di sesi di JAF ini itu akan bisa jadi apa ya tempat untuk masyarakat mengetahui lebih banyak lagi regulasi-regulasi tentang bangunan, nggak hanya cuman dari sisi mereka bikin kos-kosan aja yang penting untung gitu, tapi bagaimana masyarakat ini tuh bisa lebih paham lagi untuk pemanfaatan area yang akan mereka bangun gitu ya Mas Sigit, Mas Relan ya. Ya benar, karena di area tadi, area pameran untuk regulasi ya, ya tadi contoh yang simpel aja, membangun rumah yang sehat sesuai aturan dan kita juga akan menyediakan semacam konsultasi gratis sih sebetulnya. Konsultasi mungkin dalam hal regulasi tadi gitu ya. Jadi ada kayak semacam corner gitu di mana masyarakat atau publik itu bisa langsung nanya gitu ke arsitek yang akan ada di sana gitu. Khususnya Wah, kayaknya laku tuh Mas, kayaknya Mas. Ya mudah-mudahan karena memang ini di pengurus sendiri kan juga ada bidang regulasi yang mereka sangat paham gitu ya. Jadi mereka akan menjelaskan di situ. Oke, mungkin Mas Relan ada yang ingin ditambahkan, Mas Relan? Budi mungkin ini menambah dari Sigit ya. Jadi selain kita punya booth dari IAI Jakarta itu kayak punya semacam itu. Mungkin saya spill salah satu tema talk show ya. Tema talk show itu nanti ada di tanggal 16 di tanggal 16 Oktober. Nah itu tuh emang ada spesifik mengenai rumah urban, desain dan legalitas. Nah di situ tuh pembicaranya itu adalah pemenang IAI Awards kategori hunian kecil kelas urban yang tahun 2024. Nah itu mungkin akan semacam mungkin dibedah gitu ya, Mas Bayu ya, akan dibedah termasuk oleh jurinya dan termasuk juga akan ada dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Jadi kita nanti akan lihat nih kenapa sih sebenarnya bangunan rumah ini ya, walaupun lahan perencanaan itu kecil gitu ya, mungkin bangunannya pun juga kecil di bawah 100 meter persegi segala macam, tapi ternyata dia itu bisa jadi presiden yang baik gitu. Oh ini loh, kalau misalnya kita ngedesain rumah urban yang baik, yang pencahayaannya baik, yang tetap memenuhi kaidah-kaidah legal, koefisien daerah hijaunya masih ada. Nah itu nanti akan kita bicarakan di 16 Oktober di salah satu talk show itu. Dua pembicara, salah satunya itu adalah pemenang, itu Mas Mahadianto, pemenang yang lalu. Kemudian salah satu pembicara yang lain itu adalah Mas Noviansa Yakub, Riri, dari Atelier Riri sebagai salah satu arsitek yang banyak menangani proyek hunian, rumah urban, townhouse, dan lain-lain. Dan penanggapnya itu adalah juri di IAI Award yang lalu, termasuk dari Dinas. Itu nanti ada Bu Vera, salah satunya pembicara itu memang dari Dinas DCKTRP, yaitu ya yang pembuat kebijakan lah. Nah nanti kita akan bisa bedah lebih lanjut sebenarnya apa sih rumah yang punya kebaruan, punya terobosan dari arsitektur tapi tidak melanggar peraturan, masih memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang baik, dan kurang lebih mungkin boleh dicatat itu 16 Oktober pukul berapa ya, sebentar, pukul 16 sampai 18. Oh, di tanggal 16. 20 Oktober. Oh, betul ya, Mas? 16 sampai 18. Iya, betul. Oke. Nah, berarti sekali lagi memang harapannya di JAF 2025 ini nggak hanya arsitek Jakarta khususnya gitu memperlihatkan kehebatan arsitek dalam segi ngedesain gitu ya Mas ya. Tapi juga di sini kita juga harapannya teman-teman IAI Jakarta khususnya itu benar-benar bisa mengedukasi masyarakat umum bagaimana sih membuat sebuah bangunan yang berstandar baik, berregulasi baik, dan hal-hal lain yang memang ada di dalam standar-standar sebuah bangunan gitu ya Mas Relan ya. Betul. Nah, satu lagi agenda yang menarik di JAF 2025 ini yang ingin saya tanyakan adalah IAI Jakarta Goes to School, Mas Relan. Nah, mungkin ini yang sangat yang ingin saya tanyakan, sepenting apa memang dari awal gitu ya
pekerjaan sebuah arsitek atau mungkin profesi arsitek itu sudah diedukasikan dari sejak bangku sekolah, Mas Relan gitu kan, karena memang karena ini juga untuk sebagai pengingat bagi teman-teman yang mungkin berkuliah di jurusan teknik arsitektur gitu ya, yang akhirnya banyak teman-teman saya yang jurusan arsitektur, mereka tuh nggak tahan gitu jadi seorang arsitek gitu. Ternyata nggak cuma gambar ya arsitek ya gitu. Nah, sebagai praktisi Mas Relan, Mas Sigit, sepenting apa sih Mas penjelasan mengenai profil arsitek itu dari awal gitu Mas, khususnya bagi teman-teman yang masih di bangku sekolah gitu Mas Relan. Saya dulu ya. Boleh silakan Mas. Iya, jadi di IAI Jakarta Goes to School itu sebenarnya memang dari IAI Jakarta dan juga dari JAF gitu ya, kami itu bekerja sama dengan beberapa kampus di Jakarta, termasuk dengan para akademisinya, para dosennya, para staf pengajarnya. Nah itu kami akan kayak semacam mengadakan kayak sosialisasi lah ke beberapa kampus tersebut. Nah, terus kemudian mahasiswanya dan ini nggak hanya kampus ya, tapi juga beberapa SMA kami sedang jaring saat ini mana yang kira-kira ada kebutuhan ataupun bisa ini. Nah itu nanti akan kami bawa, kami akan ada sesi khusus gitu ya di area pameran JAF di Blok M Hub. Mereka akan datang, kami mungkin akan presentasi juga terhadap mahasiswa ataupun terhadap SMA itu tadi. Nah untuk kenapa penting sekali gitu ya, itu mungkin kita perlu menjelaskan lebih banyak mengenai arsitektur karena mereka itu kan masa depan kita ya, segala macam mahasiswa ataupun SMA, mereka tuh mengkonsumsi arsitektur itu sebenarnya semakin lama seharusnya juga kita udah tahu lah mana bangunan yang baik, mana bangunan yang susah segala macam. Nah mungkin itu yang perlu kita jelaskan gitu. Mungkin itu yang perlu kita bawa juga, kita lihat presiden secara baik atau apa. Nah mungkin programnya secara lebih detail itu mungkin minggu depan akan dijelaskan di Protox yang berikutnya ya. Sebagai skills. Nah mungkin Mas Sigit mungkin bisa menambahkan untuk manfaatnya. Iya, setuju sama Mas Relan ya. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah tertarik ya. Ya pastinya sekolah di sekitar Blok M ya, Bulungan situ gitu. Jadi mereka sudah welcome gitu, karena memang kami sudah beberapa panitia ya sudah ke sana dan mengutarakan maksud gitu ya untuk kita mengedukasi. Ya ini sebetulnya konsepnya sebetulnya hampir mirip dulu mungkin ada program akademi berbagi ya zaman dulu gitu ya. Dan ini di mana nanti arsitek itu diberi kesempatan ya, kalau oleh gurunya hanya 1 jam pelajaran gitu ya, itu sekitar 40 menit ya. Tapi kita coba maksimalkan ya. Mungkin sejak mereka baru menginjak sekolah menengah atas gitu ya, dan itu memang kita diizinkan untuk memberi edukasi kepada anak kelas 10 gitu, atau mungkin kelas 1 SMA ya, dimana mungkin mereka baru masuk gitu ya, kemudian untuk menuju ke pendidikan tinggi berikutnya mereka mungkin masih belum firm gitu untuk menentukan kira-kira apa yang mereka tuju. Nah disitulah dari teman-teman arsitek nantinya itu bisa memberikan sosialisasi, itu memberikan edukasi tentang profesi arsitek, kemudian mungkin juga bagaimana tahapan-tahapannya seperti apa ketika kuliah nantinya, kemudian setelah lulus bagaimana magang, dan kemudian menjadi arsitek profesional. Itu diharapkan kita akan memberikan mereka edukasi di situ. Dan itu menurut saya sih hal yang penting ya, karena ya ini kita saja kayak kita jemput bola begitu ya, kita benar-benar terjun ke sekolah ya untuk mengajak calon-calon gitu ya, calon-calon yang ingin menjadi arsitek ya, menjadi bisa mengikuti jalur kita, karena juga mungkin proses sustainability untuk profesi kita juga gitu. Jadi mudah-mudahan ini baik. Kalau mungkin saya spill beberapa ini juga penting mungkin buat teman alumni sekolah situ gitu, karena diprioritaskan gitu. Pastinya juga mereka kembali ke sekolah mereka, ke alma mater mereka gitu ya, dan ya mungkin ketemu adik-adik kelas ya. Jadi ini mungkin sebuah proses yang baik gitu ya. Jadi kita rencana itu yang sudah fix itu ada SMA 70 gitu ya, kemudian ada SMA 6
sisanya saya agak lupa gitu. Tapi ya mungkin dari alumni SMA 70, SMA 6 kalau kalau tertarik ya silahkan gitu join, karena ini juga kan buat alma mater mereka gitu. Ya, Gitu, sambil Mas. menyambung silaturahmi ya Mas ya. Ya benar pasti gitu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kurang lebih ini agenda-agenda yang akan berjalan di JAF 2025. Ini sekali lagi saya spill ringan aja ya teman-teman, hanya sebagai teaser gitu ya. Jadi sekali lagi dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 Oktober itu akan banyak sekali agenda-agenda di Blok M khususnya. Apalagi yang kita juga akan melihat tidak hanya akan banyak instalasi-instalasi arsitektur yang akan terbangun di daerah Blok M, tapi juga akan banyak sekali sesi-sesi edukasi khususnya untuk teman-teman yang mungkin punya proyek yang di sini mungkin tidak hanya cuman teman-teman masyarakat umum gitu ya. Mungkin di sini juga jadi tempat untuk berkumpulnya teman-teman arsitek gitu ya, untuk bisa ya bersilaturahmi, dan juga bisa teman juga di sini. Dan jadi di JAF 2025 akan banyak sekali agenda-agendanya, dan ini mungkin untuk agenda-agendanya nanti bisa dipantau terus di Instagram YAI Jakarta dan juga JAF 2025-nya ya, Mas Relan, Mas Sigit gitu ya. Mungkin terakhir dari saya gitu ya. Nah, yang diharapkan nanti di JAF 2025 ini itu goals-nya apa sih Mas? Mungkin secara tipis-tipis tadi saya udah sempat mungkin menangkap gitu ya, bagaimana tadi ke arsitek itu bisa terlihat lebih inklusif lagi, tidak eksklusif di mata masyarakat, dan bagaimana profesi arsitek itu bisa lebih berkembang gitu ya. Mungkin kalau dari Mas Sigit dulu, harapan dan goals-nya di masih Mas. Ya, sebetulnya tadi sudah beberapa ya sudah saya spill, saya coba ungkapkan ya. Intinya kita ingin publik itu juga paham gitu ya tentang profesi arsitek, dan khususnya juga karya-karya arsitektur dari arsitek-arsitek seluruh Indonesia ya, khususnya di Jakarta ini gitu ya, dan ini sedikit banyak berkontribusi juga gitu untuk perkembangan kota Jakarta ini gitu, mungkin dari dulu kala gitu ya sampai saat ini gitu. Jadi bagaimana peran arsitektur gitu ya, khususnya tidak hanya karya-karya yang mungkin sifatnya private atau esensial, tapi juga banyak karya Indonesia yang juga mempunyai karya-karya yang sangat-sangat berkontribusi gitu ya, mungkin yang skalanya cukup besar gitu untuk publik Jakarta gitu. Jadi semoga mudah-mudahan masyarakat istilahnya kita mencoba embrace gitu, merangkul gitu masyarakat untuk kita berkontribusi bersama gitu, khususnya untuk kota Jakarta ini gitu. Jadi istilahnya ya mungkin mengarsitektur masyarakat dan masyarakat mengarsitektur lah gitu kira-kira. Terima kasih Mas Sigit, dan mungkin Mas Relan sebagai menjelang penutupan Mas, apa yang ingin disampaikan mengenai harapan dan goals-nya di JAF 2025 ini Mas Relan? Yang jelas gini sih, JAF ini kan memang acara tahunan. Jadi namanya acara tahunan itu sebenarnya antara cepat atau dia sebenarnya rutin. Tetapi yang jelas dari JAF kali ini ataupun juga mungkin yang akan ke depan itu, kami ingin juga mungkin tadi yang Mas Sigit udah bilang ya, kami ingin arsitek itu menjadi bagian dari masyarakat, dan yang terpenting itu juga masyarakat itu sebenarnya adalah para pengguna arsitektur, sadar nggak sadar ataupun istilahnya mereka itu punya hak atas kota ini, mereka punya hak atas fasilitas yang baik, ruang publik yang baik. Nah, untuk menuju ke situ, arsitektur ini sebenarnya adalah alat. Nah, bagaimana kemudian alat ini digunakan, itulah kemudian menggunakan arsitek dan produknya arsitektur. Nah, sehingga kalau misalnya kita semakin terpapar, kita semakin memahami arsitektur yang baik itu seperti apa, ruang publik yang baik itu seperti apa. Nah, secara otomatis Mas Bayu dan juga teman-teman semua, kami berharap bahwa standar kita itu lama-lama makin naik gitu. Istilahnya kayak, kita udah punya MRT, kita udah punya hubungan antara MRT dengan lingkungan yang semakin baik. Tetapi kan MRT itu hanya di koridor katakan jalan Blok M, Lebak Bulus sampai Bundaran HI akan diperpanjang. Nah, kami tuh berharap bahwa sebenarnya dengan semakin kita mengkonsumsi acara seperti ini, nah otomatis tuh kita akan, yang saya bilang tadi ya, standar
kualitas kita itu akan naik, kita menuntut masyarakat itu semakin menuntut arsitektur yang baik, menuntut ruang publik yang baik, yang perlu diakomodir. Nah, seperti apa ruang-ruang itu? Nah, disinilah kemudian kami berharap kita bisa bicara gitu ya, antara arsitek, pengguna jasa, masyarakat umum, user, segala macam. Nah, kami berharap itu bisa dijembatani di event seperti JAF ini. Go Bro, with Katalog Pro. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas Relan, Mas Sigit. Sampai ketemu di tanggal 16 sampai 26 Oktober di Blok M. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang JAF 2025 ini bisa bermanfaat dan kita meriahkan JAF 2025. Saya tutup sesi Protox Road to JAF 2025 sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.